Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Oke, mohon maaf hari ini bukan bermaksud saya untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi saya ingin berbagi praktek baik mengenai diseminasi budaya positif atas apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak angkatan 9 2023. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, agar kita bisa berkonsentrasi, agar kita bisa fokus, mari kita coba menata pikiran kita terlebih dahulu dengan mindfulness. Kita coba dengarkan lagu yang saya play. Mohon maaf sebentar. Kita coba dengarkan ya Bapak Ibu untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini agar pikiran kita tetap positif. Saya bersyukur bisa membuka mata saya hari ini. Mari pejamkan mata kita Bapak Ibu untuk menata hati dan pikiran kita. Saya bersyukur bisa merasakan nafas di paru-paru saya dan di detak jantung saya. Saya bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan dalam 24 jam ke depan. Saya menyambut kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di hari ini. Saya memilih untuk memanfaatkan hari ini sebaik-baiknya. Saya mengingatkan diri sendiri tentang seberapa jauh saya telah datang dan percaya bahwa saya masih bisa menempuh jarak dengan tujuan atau visi ada dalam pikiran saya. Saya bersyukur untuk orang-orang dalam hidup saya, mereka yang telah mendukung, mereka yang telah mengajari. Saya luangkan waktu untuk mengingat semua hal kecil dan besar yang mereka lakukan untuk saya. Saya bersyukur dengan semuanya, untuk nafas, makan, tidur, dan bergerak. Saya bersyukur atas apa yang saya berikan pada diri saya, waktu untuk minum sendiri, untuk mengklarifikasi pikiran saya, untuk mengingatkan diri saya, dan untuk menunjukkan kebenaran saya. Saya harus melakukan apa yang terasa benar daripada mengikuti orang, sehingga mendengarkan orang lain dan mendengarkan diri sendiri dengan menopang pemikiran rasional dan paduan intuisi. Saya berjanji pada diri sendiri untuk menggunakan waktu saya dengan baik, untuk menggunakan pikiran, perasaan, dan tindakan saya dengan baik, untuk bekerja mendapatkan yang terbaik yang saya bisa, untuk menunjukkan tujuan saya, untuk tetap kuat dan mengabaikan kekurangan, untuk membiarkan hal-hal negatif lain lewat begitu saja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baru saja kita telah melihat video tayangan mengenai
bersyukur tentang kita di pagi hari ini. Sudahkah kita bersyukur mengenai apa yang atas terjadi pada pagi hari ini, dengan tujuan untuk membentuk atau menata pikiran kita agar selalu positif. Oke, baik Bapak Ibu, izinkan saya berdiri nggih. Tidak bermaksud saya untuk menggurui, tapi saya ingin berbagi praktek baik atas apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif. Capaian umumnya adalah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif. Kemudian capaian umum yang ketiga, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan disiplin positif, hari ini saya akan membagikan mungkin ada 6 submateri ya. Ada disiplin positif, keyakinan kelas, salah satunya, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi nanti. Kemudian disiplin positif, kita masuk ke bab pertama, yaitu disiplin positif nilai kebajikan universal. Nah, ibarat kata jika Bapak Ibu itu menggenggam sebuah benda, atau Anda adalah A, tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Ya, ini ibarat kata Bapak Ibu semua menggenggam sebuah benda, kemudian ada temannya yang atau rekan Bapak Ibu semua untuk mencoba membuka kepalan tangan Anda. Ya, teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Ini barat ada dua orang nggih. Yang pertama mengepalkan sebuah benda, kemudian yang satu mencoba dengan berbagai cara untuk membukanya. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Monggo yang bisa menjawab silahkan tunjuk jari. Boleh raise hand dulu. Semisal ada benda di genggaman Anda. Ya, oke, silakan Pak Pulung. Kalau saya tidak akan membuka tangan saya karena sesuatu yang berharga itu belum tentu saya berikan kepada orang lain seperti itu, Pak. Kecuali barang berharga saya itu memang sangat dibutuhkan kepada teman saya. Kalau kebutuhan teman saya itu mendesak, kemungkinan bisa saya berikan seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Pulung. Kita santai aja Bapak Ibu, nggak usah tegang nggih. Ini barat kata ada sebuah orang yang menggenggam sebuah benda, terus kemudian ada temannya yang boleh menghardik, menggelitik, bahkan menawari dengan mungkin nilai yang lebih untuk mencoba membuka kepalan tangan Anda. Nah, dari jawaban tiap-tiap orang pasti akan berbeda, ya. Ada yang bersedia untuk membuka, ada yang bersedia untuk tetap mempertahankan apa yang ada di dalam genggamannya tersebut. Nah, setiap orang ketika sudah mempunyai jawaban boleh membuka atau tidak membuka, pasti ada alasannya masing-masing. Terus pertanyaan kedua, apakah B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan atau B tetap menutup kepalan tangan Anda? Ini sama seperti yang tadi pertanyaan pertama. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Ya. Atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Mungkin ada yang mau bantu menjawab, silahkan raise hand, boleh. Ya, Pak Andi. Boleh, ini agak jauh ya. Jadi
siapakah yang membuka atau menutup kepalan tangan? Ya berarti ada di pribadi masing-masing Ya. seseorang tersebut, Pak. Ya. Terus? Jadi kita punya kendali penuh terhadap apa yang akan kita lakukan, entah itu mau perbuatan apapun, berarti itu semua dalam kendali kita. Jadi tidak ada pengaruh dari luar ataupun tidak ada godaan-godaan. Itu semua tergantung pribadinya masing-masing, Pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Andi. Oke, dalam kegiatan ini yang memegang kontrol atau kendali itu adalah memang betul diri kita sendiri, ya. Diri kita yang memegang kendali, mau kita buka atau tidak terserah pada diri kita. Entah itu ada ancaman, entah itu ada tawaran dan lain sebagainya. Ketika memang sudah diri kita sudah bersiap untuk selalu menggenggam, maka kemungkinan besar kendali kontrol ada pada diri kita sendiri. Kemudian dari ketiga pertanyaan tersebut adalah ilusi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kemudian saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sukai. Itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan ilusi tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Intinya di sini adalah memunculkan motivasi. Motivasi itu ada dua. Yang pertama adalah motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi eksternal. Ya, ketika motivasi eksternal itu terjadi, maka dorongan dari murid itu mereka tidak melakukannya bukan didasari dari dirinya, tapi mereka melakukannya berdasarkan mungkin tekanan atau pressure dari beberapa pihak. Kemudian Bapak Ibu, makna disiplin, pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa arti kata disiplin? Yang kedua, strategi apa yang perlu ditinjau ulang dalam penerapan disiplin di sekolah kita? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya mungkin? Silahkan, boleh tunjuk jari. Arti kata disiplin. Next saja, nggih. Oke, untuk next, disiplin. Apa yang terbenak di dalam benak Anda mengenai kata-kata disiplin ya? Apa yang terlintas di pikiran Anda mengenai kata-kata disiplin? Ya, sering dihubungkan disiplin dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik ya, yang memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu berarti motivasi dari diri dalam anak sendiri, atau ekstrinsik berarti motivasi dari luar ya, bukan dari dalam diri anak sendiri. Kemudian beberapa nilai kebajikan Bapak Ibu, ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, beberapa nilai kebajikan ya. Terus jujur, dermawan termasuk. Kemudian ada 3 motivasi yang mungkin mendasari seseorang itu melakukan sesuatu. Yang pertama ada menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, motivasinya. Kemudian yang kedua ada
mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga ada menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, mungkin dari ketiga motivasi ini ya, ada dua motivasi yang berasal dari eksternal atau ekstrinsik ya, yang satu dan dua, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua ada mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi yang ekstrinsik atau motivasi yang dari eksternal ya. Kemudian yang motivasi intrinsik adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, kemudian kita menuju ke bab 2, ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada pertanyaan Bapak Ibu, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari Anda? Silakan bantu diboleh jawab. Monggo. Menurut 3 motivasi tadi, ya, Pak Irfan. Jadi motivasi diri saya sendiri yaitu saya harus memberi contoh kedisiplinan untuk murid-murid saya. Ya, Jadi berarti saya tidak hanya memberi perintah untuk murid itu disiplin, tetapi saya bisa memberikan contoh bahwasanya saya tidak hanya bisa memberi teori saja. Saya harus bisa mempraktekkan bahwasanya guru itu memang harus digugu dan ditiru. Seperti itu, Pak. terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Irfan. Oke, mengacu pada sebelumnya 3 motivasi yang disampaikan Pak Irfan, berarti motivasi adalah motivasi yang ketiga maksudnya ya, menghargai nilai kebajikan pada diri sendiri. Nah, motivasi itu tumbuh atau lahir dari diri sendiri atau internal ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang terlambat dan tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid Anda? Bisa dibantu jawab? Bila di sekolah Anda tidak ada peraturan, tidak mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada surat teguran, tidak ada yang lainnya sebagainya, apakah Anda akan tetap untuk datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid? Pak Irfan lagi. Siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi walaupun tidak ada teguran, tidak ada peraturan, jadi memang jika motivasi itu timbul dari diri kita sendiri, dari bagaimana saya itu ingin memberi contoh kepada anak-anak supaya disiplin tepat waktu, itu tuh adalah hal yang membuat hati kita tuh lebih senang. Jika kita tidak taat dengan aturan, walaupun tidak ada aturan, tetapi kita harus bisa menempatkan diri kita sendiri. Jadi di mana kita menempatkan diri kita itu berarti kita harus tahu, oh normalnya itu seperti apa, seharusnya seperti apa, benarnya seperti apa, itu kita harus bisa memposisikan diri sendiri. Baik, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Pak Irfan. Berarti yang timbul dari motivasi pertanyaan pematik kedua ini adalah motivasi dari intrinsik lagi ya. Ya, ini bila tidak ada aturan dan lain sebagainya, apakah berarti Pak Irfan akan berusaha untuk datang tepat waktu mengajar murid Anda. Itu tepuk tangan untuk Pak Irfan. Terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, mungkin selain Pak Irfan dan Pak Pulung ya. Menurut Anda dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku anak-anak di sekolah? Jelaskan. Bu Dewi, silakan. Mungkin agak jauh ya, jangan dekat-dekat. Terima kasih Pak Putro. Bisa minta tolong slide yang tadi, 3 motivasi tadi dibuka terlebih dahulu. Oke. Oke. 3. Dari ketiga ini tadi mungkin yang paling banyak adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Iya. Karena ya kalau kita lihat anak-anak mereka itu masih butuh akan ada, oh kalau saya tidak melakukan ini nanti saya akan mendapat ini, reward dan punishment itu yang mereka
lebih utamakan menurut saya. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Dewi. Dari ketiga pertanyaan memantik itu, kemudian ada pertanyaan terakhir, motivasi yang mendasari perilaku anak-anak di sekolah ini ya, adalah motivasi eksternal ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, kemudian dari ketiga pertanyaan pemantik tersebut ada identitas Bapak Ibu. Ini ada tabel identitas. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi dan restitusi, identitas gagal. Ya, intinya di sini yang kita lakukan harusnya semakin hari semakin ke kanan atau semakin ke restitusi itu. Jadi semisal sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya, atau hukuman, berarti besok mengadakan konsekuensi, atau sesuatu yang harus terjadi besoknya lagi restitusi, merupakan pilihan. Intinya di sini ketika restitusi itu bagaimana penanganan ke anak yang menjadikan motivasinya itu menjadi motivasi intrinsik, bukan dari eksternal tadi. Nah, terus ada tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, tidak nyaman untuk murid jangka waktu pendek, menguatkan murid anak dalam jangka waktu panjang. Ada tabel identitas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian ya, ada negatif, netral, positif. Ini adalah tabel identitas juga. Berarti biasanya kalau hukuman itu diimbangi dengan kalimat-kalimat seperti ini. Awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, itu termasuk hukuman. Kemudian kalau netral, lakukan apa yang saya katakan. Kemudian kalau bersifat positif menjadi kalimat, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, itu ada mode paksaan, stimulus respon, dan dari kontrol. Kemudian Bapak Ibu, nah ada beberapa pertanyaan antara hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Termasuk hukuman atau restitusi, boleh ditulis dulu Bapak Ibu. Nanti jawaban akan kita bahas sama-sama nggih. Terus yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret. Nah, kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kemudian terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Oke, mari kita bahas Bapak Ibu. Untuk yang nomor 1, oke Bapak Ibu, berikut ada tabel hukuman atau konsekuensi yang akan kita bahas. Nah, yang 1, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat, merupakan adalah hukuman karena ada tindakannya dan menghabiskan waktu. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Murid diminta push up 15 kali, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, termasuk dengan konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, merupakan konsekuensi juga. Oke. Kemudian perbedaan Bapak Ibu, berikut perbedaan tabel hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Beda makna nggih, ya, ini sesuatu yang menyakitkan, yang kedua adalah sesuatu harus terjadi. Kemudian yang kedua adalah membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan untuk hukuman. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kemudian kalau hukuman bersifat
paksaan. Kalau konsekuensi bersifat stimulus dan sampai tanggapan. Kemudian kalau hukuman ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk untuk hukuman, untuk konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Kemudian ada anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Untuk konsekuensi berarti anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikut adalah tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya ada restitusi. Hukuman, konsekuensi, kemudian yang terakhir ada restitusi. Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Gosen tahun 2004. Kemudian 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, termasuk adalah tawaran, ya, bukan paksaan. Restitusi. Kemudian yang keempat ada restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Kemudian poin 8 yang saya garis merahi, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, berikut ada keyakinan kelas. Kita sudah sampai di submateri yang ketiga mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Biasanya keyakinan kelas itu dibuat ketika awal kali kita masuk atau di awal semester ya. Terus mengapa harus keyakinan kok tidak peraturan saja? 1. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua ada 3 pertanyaan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter? Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibanding mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu mengenai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kemudian yang kedua dilarang mengganggu orang lain. Ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai keyakinan manakah yang mungkin Bapak Ibu sudah terbesit di insting Bapak Ibu? Gunakan masker, berarti nilai keyakinan kelasnya apa? Kesehatan. Menjaga kesehatan. Terus selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab bisa. Iya. Oke. Terus ini Bapak Ibu nilainya. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti nilai keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Oke, bergantian atau menunggu giliran. Antri ya berarti ya. Ya, menghormati orang lain dan bersabar. Ini nilai keyakinannya. Menggunakan masker, kesehatan, keselamatan. Oke. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan.
Oke. Kemudian Bapak Ibu, berikut biar kita tidak nuansanya tidak jenuh, kita selingi dengan ice breaking nggih. Ya. Biar suasana ini mencair ya, tidak menegangkan. Kita coba ice breaking menggunakan, mungkin bisa duduk Bapak Ibu. Ya. Mungkin kita bisa duduk sambil mengikuti gerakan. Boleh mungkin alat tulisnya diletakkan dulu Bapak Ibu sambil kita sejenak untuk ice breaking. Ya, nanti kita tiru gerakannya nggih. Mari kita gerakan Bapak Ibu. Tepuk tangan 2 kali. Kembali ke awal Bapak Ibu. Tepuk tangan kompak Bapak Ibu. Mau lagi ya Bapak Ibu? Atau cukup? Cukup. Gimana perasaannya Bapak Ibu setelah mengikuti ice breaking? Segar. Semangat kembali nggih. Oke, terima kasih. Kemudian Bapak Ibu, ice breaking itu tadi bisa kita gunakan untuk ke anak-anak kita juga, mungkin salah satu bentuk upaya untuk menghilangkan kepenatan mungkin ya, karena mungkin Bapak Ibu di kelas itu jamnya mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, itu untuk menghilangkan kepenatan bisa menggunakan ice breaking tadi. Terus Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini kebutuhan manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang kedua ada penguasaan. Kemudian yang ketiga ada kesenangan. Kemudian yang keempat ada kebebasan. Kemudian yang terakhir ada kebebasan hidup. Nah, rata-rata ketika anak-anak itu dia melakukan sesuatu yang mungkin di luar pikiran kita, mungkin kalau kita mau nyelidiki ada beberapa kebutuhan dasar yang belum tercukupi. Ya, ada salah satu pasti kebutuhan dasar yang belum tercukupi, karena kebutuhan dasar dari 5 ini rata-rata mayoritas harus berjalan dengan seimbang. Ya, kalau salah satu kebutuhan aja tidak tercukupi, maka yang terjadi tadi anak mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin di luar ekspektasi kita dan lain sebagainya. Ya, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima
Itu biasanya anak-anak memiliki kebutuhan kasih sayang dan diterima ini dari lingkungan, ya, dari kodrat alamnya juga, ya, dari lingkungan, bagaimana anak itu dengan orang tuanya, bagaimana anak itu dengan teman-temannya, bagaimana anak itu rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kesenangan, biasanya anak-anak kebutuhan dasar manusia tentang kesenangan tersebut mendapatkannya lewat teman-temannya, ya. Mungkin bisa main game dan lain. Nah, itu. Terus ada kebutuhan dasar kebebasan, ya, kebebasan. Kalau sekolah kan biasanya sekolah 5 hari ya Bapak Ibu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah kemudian biasanya waktu untuk free untuk anak-anak itu ada di hari Sabtu atau Minggu. Nah, terus penguasaan, ya, terus ada bertahan hidup. Nah 5 dari kebutuhan ini harus berjalan secara seimbang, ya, tidak boleh ada satupun yang terlewatkan, ya, karena kalau ada salah satu yang ketinggalan atau terlewatkan, maka dampaknya tadi anak-anak bisa melakukan sesuatu yang mungkin di luar kendali kita. Oke, gitu Bapak Ibu. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ya, 5 posisi kontrol. Di situ ada ada posisi pemantau, ada posisi penghukum, ada posisi manajer. Nah, kita akan bahas di sini. Ada sebuah kasus Bapak Ibu, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Ibu Dewi adalah kepala sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Ini kasus pertama. Boleh kita cermati dulu Bapak Ibu. Nah, terus ada kasus kedua, Anto. Jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Oke, kita coba belajar 2 kasus mengenai Tisa, Ibu Dewi, kemudian dan Anto. Kita sudah ambil aktornya dulu Bapak Ibu. Kedua aktornya adalah Tisa dan Hana sebagai murid. Untuk kasus pertama Ibu Dewi sebagai kepala sekolah. Terus kemudian untuk kasus kedua ada Anto sebagai murid. Ini beberapa aktornya. Kemudian pertanyaannya, yang pertama, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Boleh dirundingkan dulu Bapak Ibu dengan temannya, boleh dirundingkan dulu Bapak Ibu dengan bangku belakangnya untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini. Atau saya buka lagi pertanyaan yang pertama nggih? Oke. Kita bahas kasus yang satu dulu. Ya. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, kepala sekolah. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Bunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Pertanyaannya itu tadi Bapak Ibu. Ya, apabila Nah, bila Anda adalah seorang kepala sekolah atau guru, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Oke, Bapak Ibu guru. Gimana Bu Lisa? Mau dibukakan? Silakan. Jadi Ya, taruh aja. terima kasih. Untuk yang pertama Pak, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Saya menjawab untuk yang kasus Hana terlebih dahulu. Jadi laporan itu biasanya kan hanya dari satu pihak, Jadi kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Dari Kak Hana dan Tisa tadi, Jadi setelah mendengarkan dari keduanya, kita baru bisa menerapkan apa
apa kedisiplinan yang akan diberikan kepada Tisa. Tisa tuh sing. Ya, Tisa ya Tisa, tadi nggih, Tisa. nggih, Tisa. Nah, kedisiplinannya apa? Tadi sudah akan disampaikan oleh Pak Samsul. Ya, tadi sudah bekerja sama Pak Samsul yang kami sampaikan. Kedisiplinannya tadi lupa Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bentuk kedisiplinan nanti berarti antara kedua belah pihak di cross check terlebih dahulu, kemudian dicari permasalahan sebelum terjadi merendahkan di sosial media. Sosial media, Nah, betul. kemudian setelah dipertemukan berarti nanti disimpulkan nanti ketemu yang bersalah, kemudian nanti diwujudkan yaitu melakukan konfirmasi permintaan maaf secara lisan maupun tertulis. Oke. Baik tertulis secara di kertas ataupun di media sosial. Oke. Mungkin ditambahi Mbak Devi. Oh, sudah cukup ya. Oh, sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Pak Samsul dan Bu Lisa. Oke. Koordinasi yang luar biasa, nggih, antara satu kasus antara Lisa dan Nana, kemudian Bu Dewi. Kemudian yang pertama, langkah yang dilakukan adalah pemetaan dulu, nggih. Pemetaan antara akar masalahnya itu di mana, kemudian mencari informasi. Mungkin itu tadi yang dijawabkan oleh Bu Lisa. Kemudian untuk kasus Anto, maaf. Nah, kasus Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Kira-kira Bapak Ibu, ya, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Anto ini? Tadi kan ada 5 kebutuhan. Nah, di sini kan Anto di kasus 2 ini kan Anto menjadi aktor kan. Nah, terus ada, oke, saya bukakan yang 5 tadi, nggih. Nah, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi oleh Anto? Kasih sayang bisa. Terus? Kontrol dari orang tua, Iya. kontrol dari orang tua, kemungkinan karena dia mau mengekspos kata-kata kasarnya dia seperti itu Karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Iya. Kasih sayang orang tua itu kan dalam bentuk perhatian segala hal, sikap, perilaku, Iya. seperti itu. Kemudian kemungkinan kurangnya kebebasan. Iya, kurang. Kebebasan dia mungkin dia ada tertekan dan sebagainya yang tidak bisa diekspresikan dengan kebahagiaan, kesenangannya dia, sehingga dia tertekan dengan kebebasannya mengekspresikannya seperti itu. Biasanya kan anak bisa mengekspresikan dirinya sendiri di luar lingkungan keluarga, baik di lingkungan teman ataupun di sekolahan. Nah, kemungkinan si Anto itu mengekspresikan dirinya dengan di chat tadi, Ya, di chat chat di grup sekolahan dan sebagainya. Nah, tindak lanjutnya adalah yang pasti kita harus mendatangkan orang tua, karena di situ kan juga disampaikan bahwa ada beberapa orang tua murid yang sudah resah Iya. dengan perilaku Anto. Jadi Berarti berkolaborasi, nggih. berkolaborasi dengan orang tua, sebetulnya ada apa dengan yang saya kepribadiannya seperti Iya. itu. Oke. Gitu, Oke, terima kasih Bu Lisa untuk kasus Anto. Untuk kasus Tisa dan Nana yang satu tadi, kira-kira kebutuhan apa yang belum tercukupi untuk Tisa dan Nana tadi? Saya bukakan dulu, nggih. Nah, dipanggil. Oke. Kemudian kebutuhan mana yang tidak terpenuhi oleh si anak ini, Bapak Ibu? Dari kelima kebutuhan tadi. Menggunakan kata kasar, merendahkan Tisa di sosial media. Dari kelima kebutuhan tadi, nah, yang belum tercukupi oleh Tisa dan Nana, kebutuhan penguasaan. Oke, penguasaan. Terus ada yang lain? Kesenangan, nggih. Ya, karena dia berbuat tidak baik di sosial
media. Oke, berarti di sini Bapak Ibu sudah memahami antara kebutuhan dasar manusia ada 5 itu yang harus berjalan secara balance, ya, berjalan secara balance atau beriringan, ya. Ada kasih sayang, rasa terima, penguasaan, bertahan hidup, kesenangan, kebebasan. Nah, itu harus dijalankan dengan balance. Terus dari studi 2 kasus ini, kemudian ada 5 posisi kontrol. Kalau kita sudah tahu sudah tahu mana kekurangan di anak, kemudian mana kebutuhan anak yang belum bisa terpenuhi, ya, berarti kita harus memposisikan kontrol dulu, Bapak Ibu, ya. Ya, posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, yang pertama penghukum. Ada seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi suaranya tidak begitu membentak. Berbeda dengan penghukum. Biasanya kalau penghukum itu suaranya bisa nadanya tinggi, menghardik, dan lain sebagainya. Kemudian teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, ayolah dikerjakan, nanti Bapak Ibu guru nggak enak dengan kepala sekolah, dan lain sebagainya. Itu contoh kalimatnya. Terus ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kok anak ini sering terlambat, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan lain sebagainya, itu sebagai posisi pemantau. Kemudian yang terakhir ada di posisi manajer. Posisi ini mempersilahkan murid atas perilakunya, mendukung untuk menemukan solusi murid. Nah, pada posisi manajer ini kita harus di sini kita harus menerapkan di posisi manajer, Bapak Ibu. Ya, karena pada posisi manajer ini mempersilahkan murid untuk atas perilakunya, kemudian mendukung untuk menemukan solusi. Ya, bukan mendukung atas perilakunya, tapi mendukung untuk menemukan solusi. Solusi apa? Solusi yang belum ditemukan oleh siswa tersebut. Oke. Nah, kemudian posisi penghukum. Nah, ini biasanya kalau posisi penghukum itu seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu dengan nada yang tinggi atau menghardik atau menggertak dan lain sebagainya. Kamu selalu salah. Kemudian ada selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ya, biasanya guru yang seperti ini itu percaya hanya agar pembelajaran bisa berhasil dengan cara yang ini. Kemudian yang kedua ada pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, tidak kasar, nadanya juga tidak tinggi, dia cenderung nadanya rendah, ya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti yang pertama ini, kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu kata-kata biasanya yang dilakukan oleh guru yang berposisi sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian ada beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya. Nadanya rendah, Bapak Ibu, tidak cenderung tinggi, tapi cenderungnya rendah nadanya. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, pada saat posisi di murid ini akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, berarti menganggap anaknya itu berpikir kalau dia itu memiliki penilaian yang paling buruk atas dirinya sendiri. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Berarti si anak atau aktor yang bermasalah itu tadi merasa seperti ini. Ya. Kemudian ada teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid, selalu persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid.
Guru di posisi ini menggunakan hubungan naik dan humor untuk memengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak atau demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, motivasi ini adalah guru yang bersifat posisi kontrol sebagai teman. Hal negatif dari posisi ini teman, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka si murid akan cenderung mengulangi kesalahannya lagi. Nah, karena motivasi yang didapatkan dari guru seperti ini adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar si anak. Kemudian ada posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang biasa diajukan oleh posisi pemantau seperti ini. Peraturannya apa? Dengan nada cenderung datar juga. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Nah, kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Itu cenderung guru yang berposisi kontrol pemantau ya. Kemudian posisi terakhir adalah posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid atau mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya ya, mendukung murid agar dapat menemui solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, di posisi manajer ini ya, seorang guru itu ibarat kata menjadi seorang manajer yang harus mampu untuk mendorong motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa ya, mau membantu mencarikan solusi juga. Nah, ini posisi di manajer. Kemudian ada 5 posisi kontrol, tabelnya seperti ini ya. Identitas gagal, identitas berhasil sukses, kontrol diri, kontrol dari luar. Kontrol dari luar itu adalah ekstrinsik, kontrol dari diri itu adalah intrinsik. Kemudian guru berbuat, kalau penghukum menghadik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya. Kemudian ibu kecewa. Kemudian pada posisi teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pada posisi memantau, menghitung dan mengukur. Posisi manajer ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, maksud di sini Bapak Ibu, dari hari ke hari seharusnya kita semakin ke kanan posisinya ya. Posisinya semakin ke kanan, dari penghukum mungkin membuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, karena identitas berhasil atau sukses kontrol diri dari dalam diri sendiri itu berada di posisi manajer ini ya. Hasilnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu sebagai yang dikatakan penghukum. Yang dikatakan pembuat merasa bersalah, kamu harusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakan, ibu stres. Nah, itu posisi pemantau. Kemudian temannya, ayolah lakukan demi ibu. Kemudian pemantau ada apa peraturannya, apa yang kita yakini. Nah, itu hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, atau berbohong. Dari posisi penghukum nanti mungkin ada hasilnya di murid seperti ini, bisa jadi memberontak, bisa jadi menyalahkan orang lain, bisa jadi berbohong. Kemudian untuk hasil yang membuat merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, atau berbohong. Nah, hasil yang dari posisi kontrol teman ada ketergantungan. Kemudian hasil dari posisi memantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Hasil dari posisi kontrol manajer adalah menguatkan pribadi ya. Ada guru berbuat, guru berkata, hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid berkata, kemudian yang terakhir adalah dampak bagi murid ya. Dampaknya yang pertama ada mengulangi kesalahan, itu sebagai posisi penghukum. Ketika guru berbuat, guru berkata, hasilnya kemudian dampaknya ke murid,
adalah mengulangi kesalahannya kembali, cenderung mengulangi kesalahannya kembali. Kemudian kalau di posisi kontrol pembuat rasa bersalah adalah merasa rendah diri, ya, murid menjadi tidak pede atau merasa rendah diri. Kemudian ada dampaknya pada murid ada lemah, tidak mandiri dan tergantung. Kemudian pada posisi pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Manajer mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, Bapak Ibu, kita coba fokus di satu, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Nah, sebenarnya untuk sanksi atau hadiah yang kita berikan kepada murid itu sifatnya bagaimana, Bapak Ibu? Memberikan motivasi pada murid intrinsik atau ekstrinsik, motivasi dari dalam dirinya atau dari luar. Kan ada nih, misal kita memberikan sesuatu kepada anak, ketika anak itu bisa seperti ini, nah itu nanti dampaknya apa ke anak? Ataukah muncul muncul motivasi dari dalam dirinya sendiri atau muncul motivasi dari luar? Kadang-kadang ada anak yang justru malah, Pak, kalau saya tidak ada hadiahnya, Pak, Bu, kalau saya tidak ada hadiahnya tidak mau. Itu kan berarti motivasi ekstrik dari anak. Iya. Kalau motivasi intrik dari anak, entah itu dapat suatu reward dari gurunya ataupun tidak, anak itu tetap berusaha untuk mengupayakan yang terbaik. Nah, gitu. Terus Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu yang mengatakan ini, ya, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya. Nah, penghukum, ayolah jangan lakukan demi ibu, bapak, itu teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu di posisi penghukum. Nah, biasanya pertanyaan-pertanyaan di sini itu muncul, ya. Pertanyaan-pertanyaan di sini biasanya muncul ke yang mempunyai posisi kontrol tersebut itu tadi, ya. Kemudian lanjut ke bab terakhir, ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah model penanganan anak melalui segitiga restitusi, ya. Nah, ini ada segitiga restitusi. Yang pertama, ketika ada siswa bermasalah tadi, yang pertama kita harus menstabilkan identitas dulu. Stabilkan identitas itu contohnya, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Biasanya dari kalimat Bapak Ibu guru keluar kata-kata seperti itu. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan. Ya, ketika anak itu sudah tahu, ketika anak itu identitasnya sudah stabil, kemudian kita cari tahu kebutuhannya. Ya, kebutuhan apa yang kurang, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu termasuk dengan validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Ya. Setelah kita memvalidasi kebutuhan, maka yang akan kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Ya. Ketika kamu buat seperti ini, hal apa yang kamu yakini? Ya. Nilai apa yang telah kita sepakati dulu di awal pertemuan? Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, dari menanyakan keyakinan ini tadi, harapannya ketika kita melakukan segitiga restitusi, ya, harapannya timbul motivasi intrinsik itu dari dalam diri anak, ya, tidak dari eksternal, tidak dari luar pressure atau dari dorongan dari gurunya, tidak, ya. Karena motivasi yang mendasari anak itu ketika tumbuh dari dalam diri anak sendiri, kecenderungan nanti untuk anak mengulangi kesalahan yang sama itu minim, ya, minim untuk melakukan kesalahan yang sama di anak. Kemudian, nah, yang pertama ada menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, identitasnya kita stabilkan dulu. Yang biasanya anaknya nadanya tinggi, kita rendahkan dulu, ya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi,
Biasanya guru berkata seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu guru juga buat salah. Itu satu. Kemudian yang dua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Berarti di sini bapak atau ibu tidak berfokus untuk mencari mana pelakunya, mana yang salah, mana yang benar, tidak. Tapi dari poin ini menunjukkan bahwa bapak ibu itu tertarik untuk menyelesaikan bagaimana solusinya, ya, bagaimana kamu mencari solusinya. Terus yang ketiga, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini biasanya guru berkata seperti ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian untuk validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Biasanya bapak atau ibu guru itu berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, itu validasi kebutuhannya. Terus yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kemudian yang ketiga, apa pentingnya bagi kamu. Kemudian yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Biasanya guru berkata seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul, tanpa harus berbuat. Nah, kemudian apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Nah, itu biasanya guru terbesit atau keluar kata-kata seperti itu ketika melakukan segitiga restitusi di langkah yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Kemudian berikutnya adalah menanyakan keyakinan Bapak Ibu, ya, menanyakan keyakinan. Ketika kamu membuat seperti itu, keyakinan apa yang belum terpenuhi pada diri kamu sendiri? Seperti tadi di awal kita sudah membahas mengenai keyakinan, ya. Yang tentu keyakinan itu bersifat positif, menghindari kata-kata negatif. Contoh kata negatif, tidak boleh membuang sampah. Berarti katanya diganti apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Lah, itu menghindari kata-kata yang negatif. Nah, itu tadi. Nah, di sini ada runtutannya mengenai keyakinan yang kedua, menanyakan keyakinan untuk segitiga restitusi langkah yang kedua, ya. Nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita itu apa? Kemudian nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu kelas seperti apa sih? Nah, itu posisi guru untuk menanyakan keyakinan kepada murid. Biasanya guru berkata seperti itu, ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, biasanya cenderung dengan nada-nada yang tidak tinggi, ya. Dalam kita melakukan segitiga restitusi itu, nada yang kita keluarkan cenderungnya lebih rendah semua. Karena yang pertama kita tahu untuk menstabilkan identitas, ya. Kita harus pola kita harus kita turunkan dulu, ya. Kemudian menanyakan keyakinan, pola kita turunkan lagi. Kemudian yang ketiga ada, sudah. Ya, keyakinan itu yang terakhir, ya. Nilai yang kita percaya di kelas. Nah, setelah kita belajar segitiga restitusi ini, ya, diharapkan pada Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini kita mendapat refleksi. Nah, umpan refleksi sudah ada di meja masing-masing Bapak Ibu, ya. Refleksi biasanya saya menggunakan refleksi mengenai 4P, ya. Ada peristiwa, kemudian perasaan, kemudian perubahan, ya. Kemudian ada pembelajaran dulu baru perubahan. Nah, mungkin ada satu yang mau menyampaikan refleksinya mengenai satu peristiwa apa yang terjadi pada hari ini. Itu sebagian dari refleksi Bapak Ibu, ya. Silakan boleh ditulis di tabel refleksi yang sudah saya bagikan mengenai refleksi kita mengenai hari ini, ya. Peristiwa apa yang terjadi di hari ini.
misalkan seperti berarti kan kita yang biasanya melakukan asesmen bersama. Ya. Nah, ternyata kan ada satu hal yang memang tidak bisa bersama-sama. Pada akhirnya kita membaca asesmen sendiri-sendiri dan dibimbing oleh Bapak Ibu. Ya. Bukan. Tapi peristiwa yang terjadi pada ruangan ini. Iya, yang ada di ruangan ini. Nanti kan ada kaitannya antara sebelum masuk ruangan dengan setelah keluar ruangan, itu harus ada perbedaan. Iya. Silakan ditulis peristiwa yang terjadi dulu di hari ini. Di bawahnya aja enggak apa-apa. Peristiwa yang terjadi di hari ini. Nah. Satu dulu dihabiskan ya. Nanti yang umpan baliknya lagi, Pak. Ya, refleksi ya, ini termasuk direfleksi ya. Ya, peristiwa yang terjadi di hari ini. Terus kemudian ada yang mau menyampaikan mungkin sebelum saya pindah. Ada 4P ya. Silakan Pak Irfan, Bu Lisa, Pak Rizal yang mau menyampaikan peristiwa yang terjadi. Oh, mau ditulis saja, ya. Terus nah, peristiwa. Kemudian setelah peristiwa, Bapak Ibu, ada perasaan kita selama mengikuti kegiatan sesi di hari ini. Iya, perasaan kita ketika mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Iya, kan ada 4P Bapak Ibu. Yang pertama ada peristiwa, kemudian ada perasaan, kemudian pembelajaran dan perubahan. Maaf, perubahan dulu dan pembelajaran. Ya. Yang kedua ini Bu, perasaan. Oke. Perasaan. Ada yang mau menyampaikan perasaannya? Refleksinya perasaan di pagi hari ini? Ya, saya. Ya, silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Putro. Untuk perasaan saya setelah mengikuti kegiatan hari ini mungkin lebih fresh ya. Karena tadi pagi sudah banyak kejadian, terus ada tadi ice breaking, ada ilmu-ilmu baru. Jadi yang saya rasakan perasaannya adalah makin fresh dan lebih segar. Oke, terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Iya. Oke, Bu Dewi sudah menyampaikan refleksi mengenai perasaannya. Kemudian setelah perasaan, Bapak Ibu boleh ditulis kembali di situ. Ada pembelajaran. Pembelajaran apa yang didapat di hari ini? Nah, tadi ada peristiwa, kemudian ada perasaan, kemudian ada pembelajaran. Baru 3P ya Bapak Ibu. Nanti masih ada satu lagi, P yang terakhir. Ada yang mau menyampaikan pembelajaran di hari ini? Oke Pak Samsul, terima kasih. Pembelajaran yang didapat pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti seminar tentang budaya positif ini, saya mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, nanti bisa dipraktekkan pada saat saya di kelas, yaitu mengenai budaya positif yang terjadi di lingkungan atau di lingkungan sekitar sekolah ini. Ya. Terima kasih Pak Putro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Samsul. Terus pembelajaran sudah ya. Kemudian ada lagi, ada perubahan. Adakah Bapak Ibu di sini yang merasakan perubahan setelah mengikuti kegiatan di pagi hari ini? Perubahan. Oke.
Oke. Dua-duanya boleh semua, mungkin berbeda jawaban ini. Oh, Pak Irfan dulu. Ya. Saya menambahkan. Oke. Nggak jauh ya. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Jadi dari refleksi perubahan yang saya dapat, tentunya karena ini menjadi ilmu baru untuk saya, ya tentunya ilmu ini akan saya terapkan di permasalahan-permasalahan anak yang mungkin saya jumpai nanti di kelas. Tentunya dengan ilmu ini saya bisa mengupgrade kualitas diri saya, bagaimana cara menyelesaikan masalah di kelas nanti. Oke, Seperti itu. terima kasih perubahannya yang dirasakan Pak Irfan. Kemudian Bu Dewi menyampaikan perubahannya, silahkan. Melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan dari Pak Irfan. Ya. Perubahannya yang tadi sudah disampaikan itu mungkin lebih lebih menjurus ya Pak Putro. Ya. Tadi kan ada materi yang dimana kita contoh tadi jangan buang sampah di sini. Ya. Ya, jadi dari kalimat itu kan lebih bisa diganti untuk menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ya. Mungkin dari saya sendiri mungkin lebih banyak introspeksi diri sendiri. Mungkin ada kalimat yang mungkin saya harus ubah dari situ, pembelajarannya mungkin dapat dari situ. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dewi dan Pak Irfan. Ada yang mau menyampaikan di perubahannya lagi? Mungkin perasaan perubahan yang Bapak Ibu rasakan? Sudah terwakilkan? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Setelah refleksi, kemudian ada kegiatan berikutnya adalah di umpan balik. Nah, di lembar yang kedua itu sudah saya terangkan, itu ada umpan balik. Mungkin ada umpan balik untuk diri saya, silahkan ditulis, kemudian nanti dikumpulkan. Ya, umpan balik mengenai Bapak Ibu guru terhadap materi yang sudah atau pembahasan yang sudah saya sampaikan. Ya, ditulis, kemudian ada di situ ada nama, ada instansi, silahkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan dulu umpan balik? Oh belum, masih merangkai kata nggih untuk umpan baliknya. Umpan balik berarti umpan balik untuk diri saya Bapak Ibu. Ya. Mau menyampaikan Mbak Devi? Oh belum. Ditunggu enggak apa-apa. Sampun Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan umpan baliknya terhadap apa yang saya bagikan pada pagi hari ini? Pak Pulung, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang agak jauh enggak apa-apa, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya kegiatan berbagi ini berbagi ilmu terkait dengan kegiatan guru penggerak itu sangat bermanfaat sekali, karena memang kita sebagai guru pasti perlu meningkatkan kualitas dari keterampilan, kemudian meningkatkan kualitas dari penanganan siswa khususnya. Yang saya harapkan ya semoga kegiatan-kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan, ya konsisten seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pulung atas umpan baliknya pada waktu kesempatan di pagi hari ini. Oke, demikian Bapak Ibu, kita sudah mempelajari atas 6
submateri mengenai budaya positif, ya, budaya positif yang mungkin kedepannya bisa kita terapkan untuk anak didik kita, ya, untuk anak didik kita. Intinya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri anak, ya, atau motivasi dari dalam diri anak. Nah, kita sebagai guru berarti harus memfasilitasi kebutuhan anak itu seperti apa, kemudian harus mampu mendorong anak untuk mencarikan solusi atas beberapa problematika yang belum terpenuhi dari anak. Kemudian terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, ya, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya di sini mungkin yang kurang berkenan, mungkin yang kurang klik mungkin di hati Bapak Ibu semuanya, karena saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, ya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah hari ini sehat. Keadaan kalian sehat ya? Iya, sudah sarapan? Sudah. Mas Jati sudah sarapan tadi? Sudah, alhamdulillah. Seperti biasa pada mata pelajaran di pagi hari ini, karena ini semester awal, sebelum kita sebelum kita melangkah lebih jauh untuk pelajaran, saya akan buat keyakinan kelas dulu, ya. Tapi seperti biasa kita munculkan di budaya positif kita, ya. Sebelum kita mengawali di pembelajaran, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Untuk memunculkan rasa kemandirian pada kalian, silakan salah satu boleh, ya, bebas. Silakan salah satu dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Silakan. Siap, gerak. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, mulai. Selesai. Marilah kita bersama-sama menyanyikan Indonesia Raya dengan khusyuk, dengan ikhlas, ya. Siap, dengan siap. Hiduplah Indonesia Raya. Memori. Ya, silakan duduk kembali. Oke. Ya, terima kasih Mas Jaka tadi sudah memimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, ya. Sebagai rasa nasionalis kita dan sebagai budaya positif kita, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan berdoa. Oke. Kali ini saya akan membuat 6 keyakinan kelas, ya. Yang jelas keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan satu, tidak ada kalimat negatif. Contoh, jangan buang sampah di kelas. Kalimatnya berarti diganti, ya. Kalimatnya diganti yang positif. Buang sampah pada tempatnya. Tidak boleh menggunakan kata jangan, tidak boleh. Ya. Misal yang contoh yang kedua, tidak boleh datang terlambat. Ya, yang kedua tidak boleh datang terlambat. Kalimatnya diganti. Silahkan datang tepat waktu. Ya, intinya di sini tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Oke. Setelah ini silakan kalian bikin kelompok. Untuk kelompoknya karena kalian satu kelas ini, kelompoknya terserah kalian, ya. Saya beri kebebasan ke kalian untuk memilih kelompok, ya. Silakan kalian bagi menjadi 6 kelompok, ya. Kelompok 1 nanti di sini,
Kelompok 2 nanti di sini, kelompok 3 di sini. 4, 5, 6. Setiap kelompok nanti menghasilkan keyakinan kelas 1 kali. Ya. Mohon maaf, keyakinan kelas 1. Ya. Setiap kelompok menghasilkan keyakinan kelas 1. Sudah kalian diskusikan dengan kelompok kalian, boleh berarti nanti setelah itu ditulis di sticky note yang sudah saya berikan. Ya, kalau sudah ditulis, ya silakan nanti boleh ditempel. Di sini ada 2 Mas, ya ada 1, ada 2. Berarti kalian bikin satu-satu. Yang satu bikin keyakinan kelas. Kalau sudah kamu yakini seperti ini, berarti kamu bikin kesepakatan kelas. Ya, misal ya yang saya yakini, ya saya ingin datang tepat waktu. Berarti kesepakatannya bagaimana? Saya memanajemen waktu saya, kan gitu. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Berarti satu kelompok nanti ada 2 sticky note. Ya, satu kelompok ada 2 sticky note. Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Oke, silakan kalian boleh untuk membikin atau kalian boleh berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Silakan. Enam ya. Enam kelompok. Berarti satu kelompoknya isi 5. Satu, 2, 3, 4, masih 4. Kurang 2. Satu kelompok 5 orang. Sudah ya? Berarti nanti di setiap kelompok saya bagi, saya kasih sticky note 2. Yang satu kuning, yang satu warnanya pink. Yang kuning untuk menulis keyakinan kelas kalian. Saya pengen kelas saya itu bagaimana toh? Ingat, dihindari kata-kata yang negatif. Kata-katanya semuanya positif. Ya, dihindari kata-kata yang negatif, kata-katanya positif. Terus yang pink untuk nanti adalah kesepakatan kelas. Ya, keyakinan kelas dan kesepakatan ke kelas. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, saya bagi satu-satu. Di sini ada lemnya, nanti jangan kebalik nulisnya. Sudah ya, nulisnya jangan kebalik, itu ada perkatnya soalnya. Sudah? Kalau sudah, silakan kalian tulis dulu yang keyakinan kelas kalian berdasarkan hasil diskusi. Kalian pengen kelas kalian itu ngapain berdasarkan hasil diskusi. Waktunya 1 menit. Ya. Keyakinan yang mana Mas? Kuning ya. Kesepakatan yang pink. Ya, waktu hampir habis. Yuk, silakan ditulis, boleh
berdasarkan hasil diskusi kelompok kalian? Sudah? Ya. Ya. Sudah? Oke. Ya, waktu habis. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Untuk keyakinan kelasnya, perwakilan bisa salah satu berdiri dan nempelkan di sini. Ya, kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Ya, kelompok 2 ini. Sebelahnya. Oke, kelompok 3. Ya, belakangnya berarti kelompok 3. Kelompok 4. Boleh? Ya. Bawahnya enggak apa-apa, sini. Bawah lagi sini, ya. Kelompok 5. Sini. Kelompok 6 terakhir. Sini. Ya. Oke. Saya minta salah satu suaranya yang kencang silakan dibacakan. Salah satu. Kemudian kita harus menyepakati bersama. Atau kita buat yang Ya. Kita buat yang peraturan kelas sini, yang pink tadi. Oke, kelompok 1 silakan ditempel. Kita buat ya. Oh, boleh. 2 silakan. 3. 3, ya 3. 4. 5. 6. 'Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas kita. Oke, kalian sudah menempelkan satu persatu dari hasil diskusi kalian mengenai keyakinan dan kesepakatan kelas. Oke, salah satu saya pengen hadir untuk berdiri kemudian membacakan yang sudah kalian sepakati antar diskusi. Silahkan. Ya, Mas siapa namanya? Arya Maulana. Oke, minta tolong di sebelah sana, Mas. Iya, sebelah sana. Kemudian dibaca ini yang sudah disepakati kelompok 1 ya, Mas? Oke, silakan dibacakan. Saya ingin kelas kondusif saat pelajaran. Ya, ingin kelas kondusif saat pelajaran. Kita setuju? Sepakat? Sepakat. Silakan kelompok 1 perwakilan berdiri untuk menandatanganinya. Ya, silakan. Yo. Bawahnya ini. Yes. Kelompok 2
menciptakan kelas yang bersih dan kreatif. Kelompok 2 siapa ini? Ya, coba dibaca Mas Arya lagi. Menciptakan kelas yang bersih dan kreatif. Setuju? Setuju. Silakan. Kelompok 2. Kelompok 3 dibaca. Menggunakan seragam sesuai hari yang sudah ditentukan. Setuju? Setuju. Oke, silakan kelompok 3 hadir. Kelompok 4. Kelas selalu bersih. Setuju? Setuju. Ya, silakan. Kelompok 5. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Setuju? Setuju. Silakan. Kemudian untuk kelompok 6. Berbagi saat teman membutuhkan. Berbagi dengan teman yang lain. Setuju? Setuju. Silakan kelompok 6. Oke, kita sudah menyepakati ini ya Mas. Ya, ada 6 poin yang ada di kelas ini. Ya, karena kita masuk pada semester awal ini yang mana menentukan untuk keyakinan kelas. Ya, ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah dibacakan dengan teman kalian, sudah kalian diskusikan ya. Di sini kalau kita lihat tidak ada kalimat yang negatif ya. Semua kalimat yang ada di sini adalah positif dan kalian sudah menyetujuinya. Ya, setuju ya? Nah, kemudian kita beralih ke kesepakatan. Ya, silakan dibaca. Saya mengurangi berbicara sendiri. Setuju? Setuju. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 2. Buang sampah pada tempatnya dan datang tepat waktu. Setuju? Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Menggunakan baju yang rapi. Setuju? Silakan kelompok 3. Kelompok 4. Buanglah sampah pada tempatnya. Setuju? Silakan. Kelompok 5. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju? Silakan. Kelompok yang terakhir. Membantu dengan ikhlas. Membantu dengan ikhlas. Setuju? Ya, silakan ditandatangani kelompok 6. Silakan duduk Mas Arya. Tepuk tangan untuk Mas Arya. Oke, murid-murid, hari ini keyakinan kelas kita sudah kita buat dan sudah kita setujui bersama. Ya, sudah kita buat dan sudah kita setujui bersama. Untuk mata pelajaran berikutnya, ya, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 keyakinan kelas yang kita setujui dan yang nantinya menjadi pengingat kalian, ya, agar kalian yakin antara diri kalian dengan kesepakatan yang sudah kalian buat, ya. Oke, untuk materi berikutnya silakan sebelum kita mulai materi berikutnya kalian ya duduknya dirapikan kembali seperti awal tadi, silakan. Ya. Oke, murid-murid,
keyakinan kelas yang sudah kalian buat berdasarkan hasil diskusi sudah kita tinjau, sudah kalian setujui, ya. Berikutnya, sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, ya, kelas kalian, ya, silakan nanti keyakinan yang kalian bikin, ya, nanti bisa ditempelkan di mading depan kelas, ya. Sebagai apa? Sebagai pengingat kalian ketika kalian masuk di kelas. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, berarti untuk materi berikutnya sudah, silakan dipimpin berdoa sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran di siang hari ini. Silakan salah satu dipimpin ke depan. Kalian cukup duduk saja. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih murid-murid untuk hari ini. Semoga pelajaran yang kita dapat pada hari ini membawa berkah untuk kita semua dan membawa keuntungan untuk kalian dan bisa menjadi nilai positif di kalian. Jangan lupa untuk budaya positifnya tetap dijalankan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Ya, lanjut. Ya, Arya. Ya. Hati-hati di jalan. Yuk lanjut Mas Nur. Lanjut Reksa. Lanjut Soleh. Ya.